Ben Orang mengisolasi, diisolasi. Ben Gotham mengisolasi, diisolasi kan? di Orang nggak lockdown bisa sama dia. di lockdown kan? Di lockdown, tiap orang disuruhnya kembali ke rumah masing-masing. Dia meng-cancel semua event-event publik. Iya. eh, dan akar dari semuanya adalah kelelawar. Dan dia melawan kelelawar. Ben ini adalah Welcome back to Amazing People in Upgrade. We are talking about The Dark Knight Rises. Trilogi terakhir rangkaian terakhir dari trilogi Batman Nolan gitu ya. Keren banget memang. Kalau Bang Nain sendiri, poin apa yang bisa dilihat dari The Dark Knight Rises? The Dark Knight Rises ya. Oke. Sebelum nanti kita ngomongin dia ketiga filmnya itu, karena sesi terakhir pasti nyambung 2 film sebelumnya kan. Iya, karena ini trilogi ya. Karena ini trilogi, pasti seri terakhir ini masih ada kaitan dengan 2 seri sebelumnya. Nah, tapi kan kalau tiap film itu memang memunculkan satu karakter kata tertentu. Kalau di Batman Begins itu fear, di The Dark Knight itu chaos. Nah, di The Dark Knight Rises ini yang lebih dieksplor itu adalah rasa pain, penderitaan ya. Dan kita bisa lihat di sepanjang film itu hampir semua karakter utama itu punya penderitaannya masing-masing. Ya kan, mulai dari Bruce Wayne-nya yang gagal move on. Sejak dia ngerasa gagal nih nyelamatin kedua di The Dark Knight, nyelamatin Gotham dalam persepsinya dia gitu kan. Kalau kota Gotham akhirnya ngelihat Harvey Dent itu adalah orang baik. Kota Gotham, publik Gotham ngelihat Harvey Dent itu adalah orang baik dan wafatnya sebagai orang baik. Nah, tapi kan yang tahu peristiwa malam itu mereka cuman Batman, Gordon sama keluarganya, dan mereka masing-masing menanggung pain itu. Dan kalau settingnya 8 tahun setelah peristiwa ending terakhir di The Dark Knight. Ya. Jadi Bruce itu ngerasa gagal untuk nyelamatin kota, ngerubah moral kotanya, bahkan dia merelakan simbol Batman itu jadi buronan. Nah, tapi kocak juga ya, merelakan jadi simbol buronan, tapi dia nggak muncul-muncul selama 8 tahun. Ya gimana mau ditangkap coba kan? Benar-benar buronan. Ya benar-benar buronan, ngilang dia. Ditambah gagalnya lagi dia menyelamatkan si Rachel Dawes. Rachel dia gagal. Ternyata Harvey juga menjelang wafatnya justru jadi orang jahat. Jadi dia ngerasa gagal, walaupun dia berhasil nangkap Joker. Berhasil nangkap Joker, tapi endingnya sebenarnya secara psikologis Batman kalah. Psikologis. Batman sekaligus akhir, Bruce. Iya, di akhir juga dia bilang kan bahwa Joker ini nggak boleh menang, makanya dia merelakan bahwa dia jadi buronan. Betul. Jadi akhirnya terjadi opini publik bahwa sebenarnya kayaknya Harvey itu tetap baik. Harvey itu karena mati karena Batman. Bisa jadi disalahkan seperti itu. Disalahkannya Batman lah yang jadi tersangka utama atas matinya Harvey malam itu. Jim Gordon juga nyimpan painnya sendiri. Selama 8 tahun dia harus nyimpan realitas sebenarnya di malam itu apa gitu. Jadi dia, apalagi dia jabatan naik kan, Jim Gordon akhirnya naik jadi komisioner polisi. Dengan jabatannya itu dia ngerasa berdiri di atas kebohongan. Iya. Oke. Dia tahu yang sebenarnya tapi dia nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Gitu. Nggak bisa. Jadi dia juga ngerasa Sebetulnya di film The Dark Knight Rises dia udah pengen berkata apa yang sebenarnya terjadi kan. Dia sebenarnya udah ada niatan pengen ngungkapin itu ke depan publik. Pas di momen adegan yang kalau kita lihat di awal-awal di acara charity-nya Wayne Wayne Foundation ya. Jadi kocaknya Bruce itu selain Batman-nya yang gagal move on, Bruce-nya juga gagal move on. Batman gak tampil depan publik, Bruce Wayne juga selama 8 tahun gak tampil depan publik. Sampai-sampai disangka dia punya kuku sepanjang 8 inci dan segala macam gitu kan. Nah ini memang eksplornya lebih di pain. Bruce-nya dapat pain, Jim Gordon-nya dapat pain, yang jadi tokoh antagonisnya juga punya pain sendiri. Nah di sini akhirnya dimunculkan karakter salah satu tokoh penjahat utamanya Batman nih. Kalau di komik Bane. Ini tokoh penjahat yang punya
kekuatan yang over banget secara kekuatan fisik kalau di komik. Kalau di komik dia punya kekuatan yang overpower banget secara fisik, tapi kalau di komik ataupun di kartun-kartun Ben itu digambarkan jadi tokoh penjahat yang jadi kuat karena ada cairan yang disuntikkan ke dalam badannya. Tapi kalau di film ini dia jadi kuat karena ada gas penahan rasa sakit yang dialirkan lewat mulut. Ya, mulutnya itu. Jadi agak lebih realistis, cuman memang lebih buas, lebih brutal Ben yang digambarkan Nolan di film ini. Lebih buas ya justru. Lebih buas karena karakter buasnya itu justru sejak awal. Walaupun sebelum dipakein topeng dia udah brutal kan sebenarnya, dan itu dikasih lihat waktu dia nyelamatin si anak kecil yang dia tolong lah. Anak kecil yang dia tolong. Jadi memang brutal sejak awal. Terus Ben di sini tuh lebih punya sisi leadership dibandingkan Ben terakhir yang muncul di karakter Batman and Robin tahun 97. Nah, kalau di sini ini betul-betul jadi pemimpin pasukan yang punya misi, ya kayak kebanyakan misi penjahat lainnya gitu, pengen ngancurin kota yang ada superhero-nya, yang ada hero-nya gitu kan. Nah, dia pengen ngancurin Gotham, tapi ya tadi dia punya pain sendiri di sana. Terus ada beberapa tokoh lain, ada akhirnya diperkenalkan juga ini kalau di komik ini kayak pasangan abadinya Batman, Catwoman, tapi di sepanjang film nggak pernah disebut Catwoman. Cuma dikasih tahu clue ketika si Bruce Wayne mencari tahu siapa yang mencuri necklace perhiasan dari mutiara ibunya. Kalau mutiara ibunya, dan itu adalah Selina Kyle, dan dari jejak rekam digital bukan medis, kriminalnya jejak rekam kriminalnya itu memang dia dijulukin Cat burglar ya perampok kucing gitu ya, maling kucing. Iya benar kucing garong. Jadi ya ini memang karakter yang udah lama kalau di daerah komiknya, di kartunnya ya Batman itu naksir Catwoman naksir Batman, dan mereka tuh kayak putus nyambung gitu. Iya ini di film The Dark Knight Rises memang terasa sekali kan ketika pertemuan pertama si Selina Kyle bersama Bruce Wayne dengan tampilan Bird dan kumis dan jenggot yang masih panjang gitu kan. Pertemuan kedua bersama Bruce Wayne juga di sebuah acara. Pertemuan ketiga Selina Kyle jadi Catwoman dan Bruce Wayne jadi Batman. Catwoman bertemu Batman. Sampai di pertemuan Batman dianterin sama Catwoman ke tempatnya Ben. Dan Ben di situ pertama kalinya manggil Batman dengan Mr. Wayne. Wah, itu ekspresinya Catwoman langsung berubah. Jadi dia akhirnya baru nyadar Bruce Wayne dan Batman itu orang yang sama. Jadi tapi di balik itu dia juga punya pain sendiri. Jadi ternyata dia punya latar belakang, dia punya motif sendiri. Ada yang dia cari di momen film ini. Dia pengen nyari alat yang bisa menghilangkan semua jejak rekam kejahatannya, kriminalnya gitu. Dia sebenarnya pengen tobat, pengen hijrah. Dia mau hijrah. Dia tahu perbuatannya itu salah. Dia tahu salah, dan dia tahu jejak digital itu jahat. Iya benar. Dia mau ngilangin itu. Makanya dia cari sistem cleaning itu. Tapi cara nyarinya juga tetap nyolong. Dia pengen nyolong juga. Pertama dia jual sidik jarinya Bruce Wayne dan seterusnya lah ya. Oke, tadi kan setiap karakter di sini punya pain masing-masing. Jim Gordon punya pain karena merasa berdiri di atas kebohongan. Si Bruce Wayne dan Batman punya pain karena merasa gagal menyelamatkan Rahel Dawes dan juga masyarakat Gotham. Ben painnya di mana? Nah, ini jadi agak plot twist ya. Di sepanjang film, nanti kalau teman-teman ngelihat ulang filmnya atau memang masih inget, nah itu di sepanjang alur seolah-olah kayak Ben itu adalah anaknya Ra's al Ghul. Iya, yang kan? Ketika diceritakan latar belakang anak yang berhasil loncat di penjara bawah tanah gitu kan. Jadi memang di film ini, di seri ketiga, jadi ternyata Batman harus ngadapin masa lalunya lagi kan. Dia harus ngelawan lagi League of Shadows. Dia harus ngelawan lagi orang yang meneruskan misinya Ra's al Ghul, yang menurut dia ini kan udah dia kalahkan dulu gitu. Iya, Ra's al Ghul udah mati. Nah itu malah membuat si Bruce-nya ini yang waktu akhirnya dia mutusin balik lagi nih dia jadi Batman
setelah 8 tahun kayaknya ini Gotham masih butuh Batman, dia balik lagi jadi Batman, tapi kan dia dinasihatin keras sama Alfred. Nah tapi dia ngerasa enggak, gampang lah, ini kan League of Shadows, gue udah pernah ngalahin dulu. Gue udah pernah ngalahin The Dengkotnya. Ya, Ra's al Ghul aja dia kalahin. Nah, kalau cuman kayak gini mah bisa lah dikalahin lagi. Nah ada sifat pede. Over pede. Over pede padahal kan udah ubanan juga sih, Bruce Wayne juga. Nyadar usia juga mestinya sih. Dan udah tulangnya semua pas di ronsen kan. Itu menarik tuh adegan itu. Kan? Iya. Semuanya. Ini semuanya kena semua ini Mr. Wayne. Ini dilarang keras main ski kan. Tapi memang ya Sultan mah bebas lah. Sultan bebas. Ya sampai akhirnya kan setelah dia ketemu Bane, ya analisis awalnya masih tadi seputar Bane ini kayaknya kriminal biasa. Kalaupun dia neruskan misinya League of Shadows ya mungkin dia bisa kalahkan ulang gitu. Rupanya beda gitu. Nah ternyata beda. Faktornya bisa macam-macam ya. Bisa faktor pertama memang Batman yang terlalu salah analisis terhadap Bane. Terus kedua memang secara fisik ya dia 8 tahun loh nggak beraksi. Iya. Otomatis dia nggak kayak dulu gitu, makanya akhirnya di match pertama Batman lawan Bane ya Batman kalah. Dan itu ada adegan yang ikonik banget waktu Bane akhirnya matahin tulang punggungnya Batman. Nah itu adegan dalam komik dan itu divisualkan Nolan untuk memanjakan fans Batman itu. Akhirnya ngelihat Bane bisa matahin tulang punggungnya Batman. Dan di film itu bukan cuma sekedar adegan visualnya yang menarik di adegan itu, tapi dialog yang diucapkan Bane ke Batman itu betul-betul nambah pain banget buat Batman. Ya kan, jadi secara mental, secara fisik habis dia dihajar di situ. Iya, karena memang itu tujuannya Bane, mau menghabiskan Batman sekaligus Bruce Wayne nggak cuma sekedar fisiknya, tapi secara psikologis mau dihabisin. Itu juga yang dikatakan sama Bane ketika di penjara kan. Iya kan. Dia bahkan nggak mau bunuh Bruce gitu. langsung di situ, tapi dia pengen nambahin painnya lagi, gitu. Udahlah punggung patah, dia harus ngelihat kotanya hancur. Nah, bukan cuma kotanya hancur, semua peralatan yang disimpan di departemennya Fox. Lucius Fox yang memang yang selama ini tuh alat tempurnya nge-supply alat tempurnya dia, nah itu malah jatuh ke tangan pasukannya Bane. Wah itu sakit banget ya kalau kayak gitu ya. Wah painnya. Dan itu berhasil di tempat di mana dia dikalahkan, si Batman dikalahkan. Itu kan langsung kan langsung. Gitu. Nah, kalau pandangan gue sih pennya Bane ini ada di rasa cintanya dia kepada Talia justru. Iya. Itu pennya si Bane. Bucin ya ternyata. Bucin ya. Bucin padahal dia lebih tua daripada Talia kan. Bucin. Iya kan? Dia naksir anak cewek yang rupanya ternyata anak ini adalah anak kandungnya Ra's al Ghul. Nah kalau di komik pasti tahu ini Talia al Ghul namanya. Talia al Ghul. Nah karena rasa cinta itu akhirnya dia dikucilkan. Bentar. Itu kira-kira rentang usianya berapa tahun? Itu kalau mungkin 3 dari 3. Kayaknya usia Bane 30-an itu ya. Bane 30-an si Talia masih muda. Iya, masih kecil malah. 9 10 masih ya. Iya. 8 9 10 kayaknya deh. Iya, rentang 8 9 10 tahun. Karena udah bisa 30 berarti berdiri, 20 tahun. Udah bisa lari, udah bisa loncat kan. Berarti kan wajar sih sebenarnya kalau ada orang yang usianya memang agak di atas naksir yang di bawah. Oh iya. Nggak salah juga berarti ya. Salah. Jadi kalau juga. Selama ini ada yang nyudutkan kalau Rasul kita nikahin Aisyah. Iya, betul. Iya karena rasa cinta itu bisa tumbuh kepada siapa saja dan di mana saja. Tinggal bagaimana cara kita memupuknya untuk bisa bersemi sebagaimana sakura. Jadi romantis gini nih bahasan. Gara-gara Bane sih bucin dia. Iya, itu painnya dia. Iya, painnya dia. Karena rasa cinta itu dia dikucilkan, tapi dikucilkannya ini bukan semata-mata memang rasa cintanya juga sih, tapi karena memang kalau Alfred menilainya kan karena saking ekstrimnya. Iya, dia buas soalnya. Karakter aslinya buas ya, gimana nggak buas? Dia lahir di penjara, dia besar di penjara,
Makanya kan ucapan dia waktu dialog sama Batman waktu duel itu, dia bilang, "Oh, Batman pakai strategi gelap-gelapan nih." Kan dia bilang, "Aku tuh lahir di kegelapan." Dia pertama kali lihat cahaya tuh usia berapa katanya gitu. Jadi jangan main-main sama kegelapan sama dia. Gitu. Iya. Makanya memang wajar dia brutal gitu. Brutal banget kan, buas banget. Dan ya itu painnya Ben memang. Selain ada luka ya, kan setelah dia nyelamatin Talia di lubang penjara itu, dia dikeroyok dan itu luka parah mukanya. Luka parah. Ditambah dia kena ini kan, apa namanya, sebuah wabah ya. Dan mungkin Ben ini adalah ramalan Nolan untuk tahun 2020. Untuk tahun 2020. Dia pakai masker. Pakai masker. Ben pakai masker. Ben Orang mengisolasi. Ben Gotham diisolasi kan. Di lockdown sama dia. Di lockdown kan. Di lockdown, tiap orang disuruhnya kembali ke rumah masing-masing. Dia meng-cancel semua event-event publik. Iya. Dan akar dari semuanya adalah kelelawar. Dan dia melawan kelelawar. Ben ini adalah Nolan meramal Ben. Apakah betul? Nah, kalau si Miranda Tate atau si Talia. Painnya dia di mana? Ya, dia painnya memang setelah Ra's al Ghul tewas. Dan itu dia akuin di dialog terakhir waktu dia akhirnya nusuk Batman. Dia akhirnya bilang awalnya dia memang gak terlalu respect ke ayahnya gara-gara ayahnya ngucilkan Bane, sementara Bane itu udah nolong dia katanya. Tapi begitu ayahnya tewas, dia baru ngerasa visi dan misi ayahnya ini harus ada yang ngelanjutin. Dan dia cari tahu siapa yang bikin tewas. Oh, ternyata Bruce. Dan ternyata Bruce itu adalah anak didik bapaknya. Makin sakit tuh. Nah, jadi dia nanggung painnya di sana. Oh, itu painnya. Dan dia nunggu bertahun-tahun kapan momen yang pas untuk bisa dia nusuk Bruce Wayne itu. Dan itu dia bilang kan, dia penderitaan paling lamanya adalah nunggu kapan pisau ini bisa nusuk. Wah, painnya dia ternyata dendam. Jadi tiap orang di sini ada painnya. Dan ada satu tokoh lagi yang kita juga nggak bisa lupa, John Blake. Anak yatim piatu yang jadi polisi. Dan uniknya ini polisinya keren banget. Dari awal dia udah nebak Batman itu Bruce Wayne. Ya, jadi dari sebuah indikasi yang dia sebutkan, yayasannya tuh udah nggak dibiayai lagi sama Wayne Foundation. Dan waktu dia dialog sama Wayne-nya langsung, dia langsung tahu dari tatapan mata Bruce Wayne itu. Iya. Sampai dia bilang, aku pernah lihat tatapan itu. Jadi memang mata nggak bisa bohong ya. Iya. Jadi walaupun kita pakai topeng gitu kan. Harusnya Batman tuh pakai topeng kayak Spider-Man. Matanya nggak gitu-gitu aja. Nggak kelihatan matanya. Ya, tapi gitu. apa namanya, si John Blake ini dia punya pain juga. Painnya di yayasan itu. Ya, yatim piatunya itu. Dia yatim piatu dan latar belakang keluarganya, dia itu kan latar belakang keluarga broken home. Itu painnya John Blake. Yang hampir sama dengan Bruce Wayne sebetulnya. Iya, makanya di dalam dialognya John Blake bilang di panti mereka itu Bruce Wayne itu adalah mitos, legenda. Anak yatim piatu miliuner. Wah. Mereka sering buat cerita tentang Bruce Wayne gitu kan di pantinya. Nah, itu painnya ini. Nah, kalau intinya kan kita perlu menghilangkan pain ini kan. Iya. Di film ini kan, di The Dark Knight Rises ini. Jadi masing-masing karakter berjuang mengatasi untuk menghilangkan painnya itu. Dari mulai Batman sampai pada si peran antagonisnya John Blake dan sebagainya gitu. Gimana caranya? Alfred juga painnya ada. Oh iya. Nah, di sini painnya Alfred itu puncaknya waktu dia akhirnya terusir dari Wayne Manor. Dan itu ya secara psikologis pain banget, baik buat Bruce sama Alfred, karena mereka itu kan ya dari kecil Alfred itu udah kayak bapak sama dia. Ya, walaupun statusnya butler, pelayan, tapi dia tuh udah kayak bapak. Makanya kan dialog yang paling emosional yang Alfred bilang itu, aku tahu ini artinya apa. Artinya aku akan terusir dari rumah ini, aku akan diusir oleh orang yang tangisannya udah aku dengar sejak pertama kali lahir di rumah ini. Wah, itu emosional banget. Tahu-tahu besok pagi Bruce-nya bangun, beneran Alfrednya udah nggak ada. Alfrednya udah nggak ada. Dia buka pintu sendiri. Tapi kalau dikadar-kadarin ya, pain siapa sih paling banyak? Bruce. Di film ini Bruce.
Bayangin dia dari awal gagal move on, terus Alfred ninggalin, dia bangkrut. Iya. Wah, berlipat-lipat itu painnya buat Bruce itu di situ. Apalagi sampai ending nanti ya walaupun ini agak didebatkan apakah itu adegan khayalan atau enggak, tapi intinya akhirnya Bruce Wayne di situ memulai hidup baru tapi meninggalkan identitas keluarga Wayne. Nah gitu. Jadi sebenarnya pain yang berlipat-lipat ada nih di Bruce. Ada di Bruce. Bagaimana cara menghilangkannya kalau di film ini semua karakter nih? Nah di sini uniknya masing-masing orang ada yang berhasil ngatasin painnya, ada yang enggak. Tergantung sejauh mana dia menganalisa dan mempelajari. Jadi kan ya kalau tokoh antagonis jelas karena painnya itu mendorong dia berbuat jahat untuk membalas dendam, dan endingnya mereka kalah, mati kan. Ya itu si Talia dan Bane sama di situ. Terus kalau Jim Gordon sendiri ya painnya dia yang paling dalam waktu akhirnya Bane membacakan teks pidato yang harusnya dia bacakan di malam itu. Dan itu dibacakan Bane depan publik dan menyulut kemarahan publik kepada pemerintahan Gotham sebetulnya. Iya, jadi apa yang dibacakan Bane itu bukan hanya membuat publik benci sama Jim Gordon, marah kepada Jim Gordon, tapi juga akhirnya membuat publik nggak percaya sama sistem. Wah, itu betul-betul jadi akar masalah di film Batman ini. Dari mulai Begin sampai The Dark Knight Rises, masalahnya adalah sistem Gotham yang korup, dikendalikan sama orang yang nggak semestinya, terus beberapa kekayaan itu ditumpuk di beberapa pihak orang, dan itu ditunjukkan waktu Bane ngerampok bursa saham. Ya kan, ketika akhirnya ada dialog antara polisi dan yang lain-lain bahwa di sini nggak ada uang, tapi waktu ditanya jadi uang siapa yang ada di sini, uang masyarakat mah nggak di sini. Nah di situ nunjukin banget bahwa ada orang-orang yang kekayaannya itu over banget. Oh iya. Nah, sebelum lupa, ada satu tokoh lagi yang dia menanggung pain juga. Dejat. Oh iya, ini orang yang mirip karakter Simpson sih. Oh iya. Malah mirip karakter Simpson ya. Iya. Ya dia menanggung pain juga ya kan. Iya. Painnya dia mau menguasai Wayne, ternyata justru dicipoain dengan. Iya. Jadi ya tadi ya, semua orang mencoba ngatasin painnya masing-masing. Bruce ya dia berhasil. Ya wajar lah, ini filmnya dia. Ini film Batman ya, masa Batman-nya kalah, ya enggak lah. Cuman elegan sih yang ditampilkan Nolan ya. Jadi Bruce itu setelah dia akhirnya dikalahkan Bane, tulang punggung yang patah, dia di penjara, yang tadinya diminta untuk di penjara itu dia nyaksiin kotanya hancur, tapi rupanya malah di penjara dia dapat motivasi kan dari kawan sebelah sel yang ternyata dokter. Nah dokter itu ngasih tahu dari penjara ini tuh cuman ada satu anak kecil yang pernah lolos gitu. Lolosnya dengan cara apa? Manjat. Nah Bruce coba manjat berkali-kali setelah punggungnya sehat, gagal terus. Nah ternyata akhirnya dikasih tahu kuncinya. Kenapa engkau gagal? Karena nggak ada rasa takutmu lagi gitu. Sementara takut itu dibutuhkan gitu. Jadi ada dialog dari dokter itu bilang, gimana mungkin kalau lu itu mau gerak lebih cepat, berpikir lebih keras lagi kalau nggak didorong sama rasa takut. Nah akhirnya temukan lagi fearmu gitu. Nah ini kan fear ini kata yang ada di Batman Begins sebenarnya. Jadi seolah-olah waktu Batman Begins habis masuk The Dark Knight, seolah-olah Bruce itu memang jadi orang yang tanpa takut. Dia nggak takut mati, dia takut. Gitu. Jadi ternyata di sini dikritisi gitu. Jangan rasa takut tuh jangan dihilangkan, tapi di manage. Gitu. Nah akhirnya betul. Gimana cara munculkan rasa takut lagi? Manjatlah, tapi jangan pakai tali. Lakukan sebagaimana anak kecil itu melakukan. Ya? Iya, dengan apa? Tanpa tali. Ya kalau tanpa tali kan ya akhirnya sama kayak teori-teori yang mungkin kita pernah dengar di teori-teori training motivasi kan. Orang itu kalau pas dikejar anjing bisa lompat 1,5 meter gitu-gitu. Nah itu akhirnya Bruce nemukan rasa takutnya lagi. Ya udah akhirnya dia balik ke Gotham ya untuk rematch sama Bane lagi.
Iya. Nah, Oh itu. berarti di The Dark Knight Rises ini untuk rasa takut itu justru memunculkan sebuah harapan ya? Iya. Even di kehidupan nyata juga mungkin seperti itu ya? Bisa dulu nggak sih? Atau Bisa dong. tergantung siapa yang Nah, tergantung kita fear-nya sama siapa kan. kepada siapa ya? Fear sama hope ya. Kalau tadi kan bahasanya takut memunculkan harap. Fear sama hope gitu. Ini sebenarnya rada-rada mirip di dunianya Man of Steel-nya Zack Snyder. Jadi agak-agak nyambung ke sana karena ternyata kalau di filmnya Man of Steel itu yang Superman, Iya. ada wawancara sama Lois pertama kali waktu Lois nanya itu di bajumu ada huruf S, artinya apa? Nah, kan nggak mungkin dibilang ini ukuran S gitu. Nggak. Badannya sebesar itu kan. Tapi ternyata dibilang itu bukan huruf S, itu adalah abjadnya Krypton yang artinya apa? Hope, harapan. Oh. Gitu. Nah, tapi ya itu beda film ya, beda film tapi ada nyambungnya. Kenapa? Di film Man of Steel dan selanjutnya itu kan yang dieksplor gimana kalau manusia justru takut sama orang kayak gini kan. Bayangin aja kalau ada orang kayak Superman ada di dunia nyata kita sebenarnya takut apa berharap sih? Nah, lebih ke sana kan. Nah, kalau ada orang yang overpower kayak gitu bisa terbang, bisa nembus matanya, bisa nembus tembok segala macam gitu. Ya, maka fear bisa ada hope-nya gitu. Nah, tergantung fear tadi kita kepada siapa, nyandarin kepada siapa gitu. Itu dia. Nah, kalau iya nyambung sih tadi ya, kalau di kehidupan nyata ini ya tentu sebagai muslim kalau ketika kita rasa takut itu ditujukan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, mungkin harapan itu bisa lebih tinggi, memuncak. Tapi kalau misalkan rasa takut ini disalah sandarkan, malah justru berpotensi kita mendapatkan pain tadi ya. Iya, malah kehilangan hope kan. Malah kehilangan kalau hope ya. Karena fear-nya salah, keliru gitu. Dan kalau dalam istilah Islam sebenarnya sering disebut sih khauf dan roja. Khauf dan roja ya. Ya, takut dan harap. Ya, kalau bagi kita jelas takut dan harap kita hanya pada Allah. Hanya kepada Allah Dan takutnya kita kepada Allah tuh bukan karena Allah tuh menyeramkan, bukan karena Allah tuh zalim, bukan karena Allah tuh kejam, tapi lebih takut pada siksanya kan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya rasa takut bukanlah hal yang harus dihilangkan dalam diri manusia. Itu fitur bawaan. Fitur bawaan ya. Kayak handphone tuh kan ada fitur bawaan, nggak bisa di-delete. Cuman bisa dipaksa berhenti tapi nongol lagi gitu. Iya, kan. benar-benar. Dan uniknya ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah ini beda dengan ketika kita memiliki rasa takut kepada makhluk. Iya. Iya kan? Nah, munculnya fear kepada Allah justru di sisi lain akan menampilkan hope kan? Iya. Nah, kita jadi berharap akan ditolong Allah. Akan ditolong Allah. Kita akan berharap akan ampunan Allah. Wah, bakal banyak gitu. Bakal banyak banget hope-nya. Dan hope yang kayak gitu itu dalam sepanjang sejarah manusia sebenarnya justru memunculkan orang-orang hebat, hero-hero beneran. Iya. Ya kan, mulai dari Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ya generasi-generasi sebelumnya lah. Itu orang-orang yang khauf dan rojanya pol sama Allah. Iya, gimana waktu sahabat itu ketika ditanya oleh pasukan Romawi ya kalau nggak salah yang pas diutus, bagaimana mungkin pasukan Muslim itu selalu menang di peperangan? Nah, itu kan jawabannya keren kan? Iya. Karena kami mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai kehidupan. Nah, itu kan kita mencintai apa yang kau takutkan, itu kematian. Betul. Oh, itu kan keren banget gitu. Karena di situ letak kebenaran atau proporsionalnya kita menaruh rasa takut kepada siapa. Oh, keren banget. Dan ada juga nih satu momen yang membuat gue pribadi itu di film The Dark Knight Rises ini perlu banyak belajar sih. Yaitu momen ketika Alfred menasehati Bruce dari awal. Yakin. Iya. Nah itu momen buat gue belajar banget sih tuh. Iya. Ini siapa ini? Ini Ben. Dia adalah anggota League of Shadow dan sebagainya. Yakin mau duel, yakin mau tampil lagi gitu.
Dan Alfred tuh udah ngingetin banget, kalaupun memang mau kontribusi buat Gotham, caranya bukan dengan jadi Batman. Iya, betul. Tapi tampillah sebagai Bruce Wayne, tampillah dengan semua sumber daya yang dia punya, dengan potensi yang dia punya, dengan skill semua yang dia punya gitu. Dan ada dialognya juga yang waktu akhirnya Bruce atau Batman dapetin alat yang hasil dari perampokan bursa saham itu, yang berisi kode-kode saham. Nah, waktu Bruce minta ke Alfred, kasih nih sama Fox supaya dia nganalisa kode-kode saham ini, dan Alfred bilang mungkin polisi bisa. Enggak, polisi nggak bakal bisa. Iya, karena alatnya nggak engkau kasih ke kepolisian gitu. Karena nggak percaya. Nah, di sisi lain memang Bruce nggak terlalu bisa disalahin karena dia nggak percaya sama sistem yang ada gitu kan. Iya. Itu dari awal udah dikasih tahu memang sistem Gotham itu korup banget. Iya, nggak percaya, makanya Bruce malah berargumen balik. Senjata tools di satu orang ini akan menjadi senjata di orang yang lain. Gitu. Iya, di situ juga ya. Dan memang ya di situ sih nasihat orang tua memang ya patut kita renungkan lah ya. Bagaimanapun ya orang tua itu yang mengenal kita dari kecil gitu kan. Kalaulah memang tekad kita lebih besar, paling tidak memikirkan dan juga bagaimana cara kita mengambil langkah-langkah strategis ke depan gitu. Yep. Karena kan di situ ketika ada sebuah kesalahan ya, walaupun ini akan menjadi dinamika di kehidupan Bruce Wayne juga atau Batman juga, ya kalah juga gitu. Sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh si orang tua ini gitu kan. Nah, tadi juga ngobrol tentang Wayne Enterprise gitu kan, si Fox dan juga pengambilan kode saham. Ini juga menarik nih. Perlu gak sih kita memilih teman dia? Karena di situ dia ditikung loh. Iya. Dia ditikung sama temannya sendiri loh. Gila sih. Iya, hati-hati milih lingkungan lah. Hati-hati milih lingkungan, betul banget sih. Jadi bayangin aja sih, kode itu diambil, awalnya sidik jari Bruce Wayne itu dicuri oleh Selina Kyle, terus dijual ke Dejet, which is Dejet ini adalah bagian daripada Wayne Enterprise juga sebetulnya. Dijual, dan Dejet ini bekerja sama dengan Ben. Dan ternyata Wayne Enterprise itu dipercayakan kepada Miranda Tate, ya kan? Miranda Tate. Padahal Miranda Tate ini adalah orang yang sama, bukan orang yang sama sih, maksudnya orang konseptornya ya. Konsep Miranda Tate ini adalah konseptor di belakang si Dejet dan juga si Ben ini. Gila sih. Makanya tuh lingkungan sangat menentukan. Betul. Dan bisa dibilang yang ketipu sama Miranda Tate nggak level main-main loh. Lucius Fox sama Alfred juga ketipu. Malah mereka kan sempat jodohin kan, ngejodohin Bruce sama Miranda. Padahal Miranda itu Talia. Ya kalau di komik sih, ya emang pernah nikah malah. Pernah justru pernah nikah. Dan punya anak gitu. Kalau di film ini memang digambarkan nggak sampai menikah sih, walaupun memang nikah. Sempat berhubungan aja gitu. Iya. Cuman ya gitulah, intinya sempat ada hubungan memang antara Bruce sama Talia. Malah kalau di versi animasinya itu memang masih ditampilkan masih punya rasa. Tapi kita nggak ngobrolin kesananya ya. Batman kan playboy. Batman. Bruce Wayne playboy ya. Bruce Wayne itu playboy. Dan intinya kita perlu memilih lingkungan nih biar nggak salah gitu. Dan hati-hati milih lingkungan, hati-hati milih referensi. Iya betul. Lingkungan menentukan kesuksesanmu. Setuju gak? Setuju. Kalau di ujian posisi menentukan nilai. Posisi menentukan nilai ya itu. Ujian di kelas ya. Iya. Tergantung. Nah, secara general nih Bang. Kalau di Begins itu adalah fear, di The Dark Knight itu adalah chaos. Gue justru malah mikir ketika fear itu organisir, dipublikasi ya, fear itu dipublikasi, itu akan menimbulkan pain, ya kan? Menimbulkan chaos gitu. Yang mana chaos ini akan membuat pain pada si penderita fear tadi awalnya gitu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Ini trilogi emang ini gila sih memang.
Jadi kayaknya secara garis besar Nolan itu pengen nampilin kondisi psikologis manusia ya. Kondisi psikologis manusia yang ya dia akan terdorong sama satu hal yang bisa memotivasi dia untuk berbuat lebih gitu kan. Ya kalau tadi ada fear. Nah, tapi menariknya kalau fear itu justru disebar ke banyak pihak, ini akan menimbulkan chaos. Yang kalau dengan chaos ini orang itu akan punya potensi jahat. Dia akan punya potensi untuk berbuat yang gak semestinya gitu. Nah baru ya setelah itu terjadi ya jadi pain. Iya, jadi pain jadi pada orang tersebut gitu. Dan untuk kalau di film ini ya, untuk menghilangkan pain tadi kembali nemukan lagi rasa fear itu. Tapi kalau kita sebagai muslim ya lebih lengkap lagi nih. Sandarkan fear itu pada yang memang layak untuk dijadikan sandaran. Layak pada dijadikan sandaran. Karena memang sang pencipta kita sudah memberikan fitur tadi ya, potensi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Dari mulai kebutuhan jasmani sampai naluri. Gitu. Itu kan ya itu berkaitan dengan itu semua sebetulnya. Betul. Dari mulai kebutuhan jasmani, naluri, itu berkaitan. Di sana bisa terjadi fear, bahkan kita juga bisa chaos dalam arti secara pribadi gitu ya. Bisa. Kita juga bisa chaos. Dan juga kita akan bisa merasakan rasa sakit di situ gitu. Maka tergantung bagaimana cara kita untuk memanage kebutuhan jasmani kita dan juga naluri-naluri itu. Iya. Nah, tapi dari semua trilogi ini kan diawalin sama satu tekadnya Bruce ya. Tekadnya Bruce yang dia nggak mau selamanya kota Gotham itu korup. Nggak mau selamanya kota Gotham itu dikelola dengan sistem yang salah gitu. Jadi Bruce itu pengen ngerubah. Kalau istilah kita dia penggerak perubahan. Dia penggerak dia perubahan. Salah satu penggerak perubahan di kotanya, cuman dengan metode yang beda dari yang dilakukan orang tuanya atau nenek moyangnya gitu. Nah justru Bruce pengen coba metode lain, metode yang sama sekali nggak dikenal sama keluarganya justru sebelumnya. Makanya Alfred di awal juga berkali-kali ngeyakinin gitu, ini benar, ini mau dengan cara begini, dengan menjadi sebuah simbol yang membuat kejahatan takut sama dia gitu kan. Ya ternyata Bruce ya di satu sisi dia serius dengan tekadnya itu. Dia serius, dia pelajari betul, dia bangun betul semua infrastrukturnya, dan dia lakuin itu betul-betul 100%. Nah tapi yang menarik dari semua yang dia lakukan dari film 1, 2, sama 3, pertanyaan kita, dia berhasil nggak sih ngerubah kotanya? Nah itu dia ya, berhasil apa enggak sih? Secara kalau sampai di ketiga sih, ya kotanya tetap menjadi korup gitu kan? Walaupun secara selama 8 tahun katanya aman, kota Gotham gitu kan? itu bersih dari kriminal jalanan dan segala macam, dan banyak yang akhirnya ditangkap, di penjara Blackgate itu. Ya, tapi kan secara pemerataan kita bisa ngelihat ketika kejadian di bursa saham itu kan. Iya. Perampokan kan. Iya, karena gini, yang bisa Bruce rubah atau yang bisa Batman rubah itu baru sebatas menghilangkan kriminal di jalan. Tapi tentang keadilan dia nggak bisa rubah. Ya kan, akhirnya banyak yang tetap miskin, banyak yang tetap jadi gelandangan. Nah itu dia belum bisa rubah. Bahkan di film yang ketiga ditandai lagi, diperkuat lagi dengan anak-anak panti asuhan yang dia mau bekerja di lorong itu kan? Nah itu, jadi ada satu hal yang memang Bruce nggak berhasil ngerubah, kesenjangan sosial itu ya? Dia terlalu fokus menghilangkan kejahatan-kejahatannya, tapi dia nggak fokus kepada akar yang membuat itu ada. Jadi kalau misalnya tadi jawabannya Bruce berhasil nggak sih? Wah itu coba nih teman-teman deh nih, Bruce berhasil gak nih, Batman berhasil gak merubah kotanya gitu? Coba kan tekadnya dari awal pengen merubah. Komen ini. Iya gitu. Silahkan komen lah apa pendapat teman-teman. Kalau berhasil kenapa? Dan kalau dia belum berhasil juga argumennya apa gitu. Dan menariknya kan endingnya Bruce itu akhirnya jalanin identitas baru. Artinya dia mengakhiri legasinya Wayne. Iya. Nasab dari Wayne. Sampai akhirnya Wayne Manor itu
diwakafkan, dihibahkan sih sebetulnya. dihibahkan kan, ya, dialih-fungsikan jadi tempat anak-anak panti asuhan. Ya pokoknya dia jadi orang baru aja. Ya kadang-kadang kalau kita mikir, dia ngilangin terahnya dia sebagai keluarga Wayne loh akhirnya. Sebenarnya itu dianggap berhasil apa enggak sih? Dia ngancurin, ngilangin nama keluarga gitu kan. Dia ngilangin nama keluarga. Nah, dan dia memberikan legasinya, simbolnya itu kepada John Blake kan. John Blake. Apakah semudah itu? Itu loh. itu jadi pertanyaan kita. Juga loh. Kita tahu alat-alat itu bukan alat-alat yang, kan dia bilang sendiri, ini alat-alat yang kalau jatuh ke tangan orang lain jadi senjata. Nah, tapi dia dengan percayanya ke John Blake gitu untuk. Which is dia adalah Robin kan di film ini kan. Iya. Jadi ya akhirnya John Blake di endingnya itu yang memang akhirnya menemukan Batcave. Ya abis dari situ silahkan semuanya berasumsi masing-masing. Apakah John Blake nerusin perannya Batman untuk nyelamatin kota Gotham, atau justru John Blake ngerasa ini barang cocok dijual nih. Dia jual karena di pasar gelap. Punya kerjaan kan. Iya, dia jual aja di pasar gelap. Udah, ternyata dia nggak jadi ngelanjutin. Pre-love Batman ya. Pre-love Batman gitu. Ya silakan berasumsi masing-masing lah. Artinya kalaupun bayangin aja kita ya, kalau misalnya dikasih kayak gitu terus mau jadi Batman, loh kita nggak terlatih loh. Iya, Bruce Wayne dilatih oleh Ra's al Ghul. Iya. Dia punya mentor. Nah John Blake nggak ada yang ngelatih. Ya artinya dia punya, ya kalau di film ini nggak ditunjukkan gitu ya, nggak ditunjukkan apa backgroundnya John Blake. Yang cuman kita tahu dia polisi ya, berarti pelatihan ala polisi yang dia punya gitu. Nah apakah dengan pelatihan ala polisi itu udah cukup tuh untuk jadi Batman yang dia harus salto kemana kemari gitu kan. Bahkan di adegan-adegan di film sebelumnya dia bisa kayak gliding gitu. Terus kemampuan dia untuk stealth, ya kan, orang ngomong ngilang kan suka-suka lah. Ya kan nggak sembarangan orang bisa gitu lah. Hanya Batman dan Catwoman yang bisa. Nah terus dia kalau Batman kan bisa nembakin batarang itu ngelempar dengan tepat. Nah itu kan butuh proses gitu. Butuh latihan gitu. Nggak ujuk-ujuk lah dikasih fasilitas dia jadi Batman, menganalisa sebuah kejadian ya kan? Artinya kalaupun kita mau ngasih legacy, paling nggak kan disiapkan dulu ya. Iya. Nah disiapkan dulu nih orang. Apalagi ketemu John Blake itu ya di masa-masa chaosnya gara-gara Ben kan. Betul. Walaupun ya memang si John Blake itu punya kemampuan detektif sih sebetulnya. Punya kemampuan detektif, tapi kalau secara kemampuan bela diri ya kita lihat aja di adegan waktu dia mau ngelobangin terowongan yang polisi terkepung. Ya. Itu John Blake itu udah terkepung senjata, dia nyerah loh. Dia nyerah. Gitu. Jadi kan sebenarnya martial arts-nya juga standar mungkin gitu. Nah, apakah tepat gitu membiarkan John Blake tanpa mentor? Itu bisa langsung percaya gitu ya. Dan dia dengan kehidupan barunya. Ya, nah itu kalau kita ambil ke insight dalam kehidupan kita ya tadi, bahwa kalau kita mau nerusin sesuatu artinya knowledge-nya harus ada. Butuh persiapan, Sakofa harus punya. Gitu. Iya, harusnya harus tolabul ilmi lah. Iya. Kalau misalkan kayak sekarang nih misalnya ketika Islam banyak dihinakan gitu kan. Kita mau tampil menjadi pahlawan, ya nggak bisa ujuk-ujuk seperti itu kan. Iya, kita perlu bisa gitu. Mempelajari gitu. Sebagaimana dulu Rasulullah mempersiapkan generasi selanjutnya dengan pembinaan, mentor, bahkan makanya bisa bisa menjadi generasi unggul setelahnya selama berabad-abad tahun gitu. Ya gitu paling. Nah ya satu lagi mungkin kadang-kadang jadi muncul cerita liar aja di imajinasi kita. Gimana kalau pas Bruce Wayne itu udah tahu kotanya korup, kotanya ada sistem yang salah, dan dia ternyata ketemunya Islam dulu. Apakah metode itu yang perlu dilakukan oleh Bruce Wayne? Iya. Gitu. Benar. Sebetulnya kan dia sempat bergelandang ya. Iya dia kan? Berkelana kemana-mana gitu. Apakah dia nggak bergelandang ke daerah Timur Tengah? Tahu atau dari Gotham ke Timur atau berkelana dia nyasarnya ke pesantren kayak. Iya. Bagaimana Islam menyelesaikan problematika umat? Iya. Jadi dia balik ke Gotham tuh udah punya sakofa. Gue tahu gue mesti ngapain. Wah, itu kan keren kan Bruce Wayne kayak gitu kan.
Oke lah. Silahkan teman-teman beropini di kolom komentar. Jangan lupa untuk saksikan tayangan selanjutnya. Kita akan sama-sama upgrade di banyak tayangan atau banyak film, musik dan yang lainnya gitu ya. Yang penting setiap tayangan kita insya Allah akan ada sesuatu yang bisa mengupgrade diri kita. Tetap saksikan Amazing People. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.